Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam. Salam Mas Zaki. Apa kabar? Iya, Sehat ya? alhamdulillah sehat, Gus. Alhamdulillah In- ya. Terima kasih juga buat kawan-kawan khususnya dari teman-teman Biru Media, FNKSDA, Fronadi untuk Peralatan Sumber Daya Alam. Dalam 1-2 menit lagi insya Allah kita akan memulai obrolan kita selama kurang lebih eh, 1 jam ke depan bersama saya selaku host sekaligus juga sedikit narasumber gitu. Dan ya. kawan dari Jakarta, kolega lama saya ini, kawan perjuangan saya, Mas Muhammad Zaki Hussein. Alhamdulillah, syukurillah kawan-kawan. Ya, sambil menunggu yang lain untuk bergabung, eh, malam hari ini kita, ya ini sudah pas jam 8 ya, sudah on time, alhamdulillah. Ya, malam hari ini kita akan berdiskusi bersama, ngobrol santai tapi serius, eh, mengenai tema COVID-19, krisis kapitalisme, dan gerakan Islam progresif, atau wacana Islam progresif. Eh, sudah hadir bersama saya Mas Zaki Hussein. Perlu saya perkenalkan ya Bung ya? Iya, silakan, Bu. Ya, beliau ini salah satu aktivis yang berasal dari unsur akademisi ya, sekaligus juga serikat buruh. Beliau itu eh, dosen di Universitas Indonesia dan Udah enggak sekarang, Gus. dan atau Iya, udah. outsourcing, Ah, ya. Dan sekarang masih aktif sebagai penulis, kolumnis di antara lain di editor di Indie Progress, tapi juga setahu saya keaktifannya di mana, di PRP ya, dulu Perhimpunan Rakyat Pekerja, sekarang menjadi Partai Rakyat Pekerja. Dan konsen ya. Mas Zaki ini, Bung Zaki, adalah soal-soal ekonomi politik, dan terkadang beliau juga dulu pernah berdebat dengan saya juga di Indie Progress. Iya. Dan saya sendiri Muhammad Al-Fayad. Saya sekarang ada di Pondok Pesantren Nurul Jadid. Saya jadi ini Probolinggo Jakarta ini ya. Jalur PP Hmm, cepat. Ya. Oke, kawan-kawan, kita akan berbicara mengenai pandemi atau wabah yang sekarang sedang menimpa dunia, termasuk Indonesia. Musibah besar, saya kira musibah besar kemanusiaan hari ini yaitu COVID-19, yang banyak orang memandangnya itu sesuatu yang berdiri terpisah dari kapitalisme itu sendiri. Nah, eh, padahal kalau kita kaji secara global, sejarah kemunculan pandemi dan penyebarannya itu tidak lepas dari perkembangan kapitalisme yang sudah mencapai taraf imperialisme ya, atau kolonialisme misalnya, yaitu ketika persebaran penyakit itu sudah mendunia. Hari ini Indonesia menjadi apa, terdampak ya, ikut terdampak di dalam pandemi ini, dan kita ingin tahu sebenarnya nanti mendengar dari Mas Zaki bagaimana sih sebenarnya hubungan yang lebih jelas antara wabah ini dengan kapitalisme di Indonesia khususnya, yang memiliki sejarah dan mungkin bentuk perkembangan atau apa, aktualitas yang agak berbeda pastinya ya, punya kekhasan sendiri walaupun tidak 100% apa, terpisah dari perkembangan kapitalisme global hari ini, tapi punya dinamikanya sendiri yang eh, saya kira berbeda dari kapitalisme di negara-negara industrial yang sudah mencapai level yang lebih tinggi. Nah, ini bagaimana kondisinya hari ini, dan juga ini saya kira ini juga sedikit saya kira perlu berbagi, karena kemarin kami terlibat rapat online bersama kawan-kawan dari Serikat Buruh, juga dampak yang sangat dirasakan seperti adanya PHK besar-besaran hari ini.
Ini kira-kira secara global ya bagaimana dan secara nasional bagaimana? Apakah kita bisa mengatakan bahwa eh, apa fenomena atau wabah COVID ini akan benar-benar mengakhiri kapitalisme misalnya, atau dia hanya memperdalam salah satu krisis saja dari kapitalisme? Ya. Monggo kepada Mas Zaki, Bung Zaki untuk menguraikan pemikirannya atau mungkin pandangan-pandangannya. Nanti saya akan mempersilahkan kawan-kawan yang tidak bergabung di channel ini atau di link ini nanti bisa menyertakan di kolom komentar tanggapan, pertanyaan, karena mohon maaf ini tidak bisa melalui suara ya, jadi melalui teks saja komentarnya dan tanggapannya. Terima kasih ya. Ya, terima kasih kepada Ya, Gus Fayat silakan. dan Ya. Dan juga terima kasih kepada teman-teman FNKSDA yang sudah memberikan saya kesempatan untuk berbicara. Ya, kalau terkait wabah dan kapitalisme ya wabah ini emang kalau menurut saya tidak terlepas gitu ya dari kapitalisme gitu. Karena pertama kalau dilihat dari ada beberapa tulisan ya soal ekologi itu soal terutama dari pengusung ekososialisme gitu, bahwa transmisi virus dari alam gitu ya, dari alam ke manusia itu nggak lepas dari ekspansi atau sebelumnya masih berupa alam gitu. Nah, khususnya adalah wild food, makanan-makanan yang berasal dari hewan-hewan atau tumbuhan liar. Nah, itu dijadikan komoditas dan dikomersialisasi. Kalau kita lihat juga informasi yang paling mainstream atau yang mungkin udah dijadi dari hewan ya, itu dari hewan liar gitu. Nah, jadi dia nggak lepas dari ekspansi kapitalisme ke ke alam gitu, ke lingkungan hidup. Nah, ini bukan terjadi di corona doang ya, tapi kalau saya baca kayak tulisannya Rob Wallace, ini sebenarnya juga terjadi di SARS, MERS, terus Ebola dan lain-lain dan berbagai macam patogen lain gitu. Nah, itu mungkin yang pertama. Jadi transmisi virusnya dari alam ke manusia itu sendiri itu sebenarnya bukan proses murni alamiah gitu, tapi ada peran besar dari kapitalisme di situ. Nah, yang kedua juga setelah transmisi dari alam ke manusia itu terjadi, penyebaran dari manusia ke manusianya sampai ke level yang sekarang cukup mengerikan itu secara global, itu juga sangat difasilitasi oleh sistem ini ya. Jadi kayak misalkan tingkat mobilitas manusia antar negara dan segala macam itu kan ikut memfasilitasi penyebaran virus ini yang cepat gitu. Artinya dia nggak lepas dari sistem ekonomi yang sebenarnya udah terglobalisasi kayak begini gitu, aktivitas ekonominya. Nah, juga sebenarnya begini, ada satu hal juga ya, misalkan kayak wabah COVID ini kan sebenarnya dia kan ini salah satu jenis virus corona ya. Jadi sebelumnya sebenarnya udah ada juga virus corona lain kan kayak SARS, MERS, dan sebenarnya kita masyarakat manusia tuh punya pengalaman gitu tentang wabah ini gitu. Dan kalau saya pernah baca di beberapa artikel, sebenarnya upaya-upaya untuk menemukan vaksin itu ada terjadi. Nah, tapi ketika wabahnya selesai gitu, nah risetnya juga nggak mendapatkan dana lagi karena kapitalisme atau kelas yang berkuasa secara umum nggak punya kepentingan lagi untuk investasi di bidang vaksin itu. Jadi karena orientasinya laba. Nah, ini menurut saya juga salah satu yang sebenarnya ikut berkontribusi terhadap wabah ini. Karena kalau misalkan sebelumnya, kalau kita punya sistem, misalnya kita hidup di dalam sistem yang orientasinya bukan pencarian laba gitu, tapi kemaslahatan manusia, dan dia antisipatif sifatnya gitu. Artinya kalau misalnya ada wabah kayak SARS, terus riset vaksinnya diteruskan, walaupun wabahnya berhenti gitu ya sebelum vaksin ditemukan, tapi kemudian diteruskan, mungkin kita akan berada di dalam kondisi yang lebih siap untuk menghadapi wabah sekarang itu yang jenis virusnya sama. Tapi kapitalisme nggak mau mengembangkan vaksin itu ketika wabahnya
wabahnya nggak ada gitu kan, karena nggak ada permintaan pasar terhadap vaksin itu. Ini kedengaran nggak, Gus? Ya, ya, kedengaran sekali. Terima kasih. Oh, oh Lanjut, Mas. kedengaran ya. Lanjut. Lanjut, Oke. Mas. Ya artinya transmisi virus ini dari alam ke manusia, penyebarannya secara global nggak terlepas dari kapitalisme, atau dia merupakan bagian dari masalah yang ditimbulkan oleh kapitalisme gitu sebenarnya. Gitu. Nah, soal krisis ekonominya gitu, ini sebenarnya agak kecampur, karena sebelum terjadinya wabah ya, saya pernah bikin, ada catatan saya di Facebook, mungkin bisa dilihat juga ya, tentang situasi ekonomi global prawabah corona. Ini sebenarnya catatan yang saya pernah bikin akhir tahun 2019 ya, sebelum wabah, karena waktu itu pernah diundang oleh ada kelompok gerakan pengen tahu situasi internasional. Nah, jadi sebenarnya sebelum ada wabah ini, yang namanya pelemahan itu udah terjadi gitu. Udah, situ ada data-datanya ya soal pertumbuhan PDB real yang setelah krisis 2008-2009, dia sempat naik, tapi kemudian turun lagi dan bertahan di angka 3. Artinya dia nggak pernah pulih seperti yang sebelumnya gitu, sebelum krisis 2008-2009. Ada data, terus ada data tentang Purchasing Manager Index, soal hutang dan lain-lain gitu. Nah, intinya sih sebenarnya potensi atau krisis secara parsial atau pelambatan lah gitu ya, kalau istilah yang lebih umumnya mungkin pelambatan atau kontraksi ekonomi itu sebenarnya udah terjadi sebelum ada wabah COVID ini. Nah, tapi emang wabah COVID ini membuat krisisnya itu parahnya tuh berkali-kali lipat. Emang kalau terakhir sih data yang saya lihat soal pertumbuhan PDB real itu dia turun sampai -3, dan itu juga masih data berjalan, belum final gitu kan ya. Artinya dan ini juga krisisnya ini ngerubah karakter, bikin krisis ini punya karakter berbeda dengan krisis yang lain gitu. Jadi karena krisis ini disertai dengan wabah, jadi kalau krisis lain gitu yang nggak ada wabah gitu, katakanlah krisis 2008-2009, krisis 98 dan sebagainya, itu baik dari kapitalisme maupun dari rakyat pekerja itu bisa melakukan sesuatu gitu. Kalau kapitalisme kan dia biasanya mencoba menerapkan kontra tendensi memulihkan krisis tapi tetap mempertahankan sistemnya kan. Sementara kalau dari rakyat pekerja, mereka ya kalau yang biasanya mencoba bertahan hidup, sembari kalau yang memang udah ada gerakannya biasanya mencoba bertransformasi. Kayak di Argentina misalkan krisis tahun 2000-an awal itu yang di film The Take kan ada pengambil alihan massal. Nah, tapi itu kan yang kayak begitu cuman bisa terjadi kalau krisisnya itu nggak ada wabah gitu loh. Jadi cuma krisis doang gitu. Nah, masalahnya krisis yang sekarang itu repotnya karena terjadi berbarengan dan juga saling mempengaruhi gitu ya dengan wabahnya gitu. Jadi, nah wabah ini sementara membuat kita untuk masyarakat manusia gitu itu nggak boleh berdekatan gitu loh secara sosial. Nah, sementara metode-metode perlawanan yang konvensional yang biasa dipunyai oleh gerakan rakyat itu melibatkan orang-orang banyak gitu, seperti mobilisasi massa dan lain-lain. Nah, ini jadi problem karena ada krisis tapi kita jadi susah ngelawan juga gitu. Ya, itu bedanya mungkin dengan krisis-krisis yang kalau terjadinya nggak tanpa wabah gitu ya. Nah, ini mungkin penting sih untuk dipikirin oleh gerakan rakyat ya, mungkin juga termasuk mungkin kawan-kawan yang akan ke SDA untuk menemukan metode-metode perlawanan gitu yang bisa punya pukulan politik atau desakan politik, tapi di satu sisi juga nggak membahayakan pesertanya gitu atau orang-orangnya gitu. Maksudnya nggak akan menjadi medium penularan virus gitu. Nah, ini kayaknya penting ada diskusi, entah di sini bisa didiskusikan atau mungkin nanti di kesempatan lain soal pencarian metode-metode perlawanan yang mungkin bentuknya mungkin baru ya atau gimana gitu. Kayak gitu sih. Jadi kalau misalkan krisis ini dianggap terlepas dari wabah corona dianggap terlepas dari kapitalisme, kalau menurut saya sih enggak. Dia satuan gitu ya, karena munculnya wabah ini juga sangat dikondisikan oleh adanya kapitalisme gitu ya. Ya mungkin kayak gitu sih Gus untuk sementara dari saya. Oke. Mungkin bisa lanjut. Ya. Sambil lalu menunggu tanggapan ya. Masih ada waktu sebenarnya ini, sekitar 10 menit lah. Oke, masih lama ya. Kalau terkait dengan tenaga kerjaan, kayak di Indonesia itu kan kita tahu ini ya pemerintah sudah menggulirkan program-program bansos ya, bantuan sosial yang
kelompok-kelompok rentan, termasuk orang miskin. Walaupun itu saya kira datanya juga banyak yang tidak valid ya. Itu kira-kira Ya. apakah mampu menyelamatkan kapitalisme ini atau itu sebenarnya apa ya upaya sia-sia saja? Artinya itu tidak akan berefek apa-apa terhadap krisis. Halo? Mungkin yang update lah bagaimana situasi terkini di Indonesia, Mas, lebih khususnya ya. Kalau soal bantuan itu gimana ya? Kalau menurut saya sih yang terakhir itu yang kayak apa yang perlindungan sosial dan stimulus paket yang dibikin Jokowi itu kayaknya kalau saya lihat sih banyak gimmicknya ya. Misalkan kayak begini, listrik di bawah 450 sama 900 volt. Kalau di bawah 450 digratisin, kalau 900 volt itu 50% gitu ya, kan didiskon gitu. Nah, masalahnya emang masih ada gitu yang saya nggak kurang tahu ya kalau daerah ya, tapi kalau di Jakarta emang masih ada gitu yang serendah itu pakai listriknya gitu. Tapi itu sebenarnya juga udah jarang, Mas. Kalau kayak buruh-buruh itu rata-rata ya 1.300 kayak gitu loh voltasenya yang pernah saya dapat infonya dari teman-teman saya gitu. Nah, ini kan mereka ini ya emang susahnya begini ya, karena standar kemiskinannya pemerintah yang mungkin ngikutin Bank Dunia ini emang mungkin perlu dikritisi juga ya, karena mungkin garis kemiskinannya terlalu rendah gitu, sehingga orang yang sebenarnya dalam persepsi kita sehari-hari miskin itu nggak dianggap miskin gitu kan, dan nggak dapat bantuan. Nah, ini kan yang jadi masalah gitu. Dan tapi ini sebenarnya juga udah sering sih diperjuangkan oleh teman-teman, terutama dari gerakan kaum miskin kota ya, soal perubahan garis kemiskinan segala macam. Programnya Jokowi kan banyak ngikutin standar-standar itu sebenarnya Bank Dunia kayak gitu, yang sebenarnya bermasalah. Mungkin itu sih. Nah, terus juga soal program sosialnya itu kecampur sama stimulus. Misalnya kayak pembebasan PPh, pajak penghasilan, pasal 21 itu aturannya kan sebenarnya yang terkena pajak itu gaji di atas 4,5. Artinya kan yang diuntungkan orang yang di atas itu kan, sampai jumlah berapa tuh ada di aturannya. Nah, sementara buruh-buruh itu ya rata-rata gajinya di bawah 4,5 juta gitu kan, yang banyak gitu kan. Mereka ini kan sebenarnya nggak kena pajak gitu pendapatannya. Artinya kalau programnya dianggap sebagai perlindungan sosial, walaupun kalau saya sih ngeliatnya lebih kayak stimulus itu ya buat konsumsi gitu ya. Itu sebenarnya gini, karena itu bukan perlindungan sosial sih. Walaupun emang Jokowi pinternya emang mereka dicampur satu gitu, jadi paket perlindungan sosial dan stimulus ekonomi gitu. Nah, kalau saya sih ngeliat itu lebih ke stimulus ekonomi untuk kelas menengah agar konsumsi jalan, sehingga harapannya mereka sih mungkin ekonomi terus bisa bertahan gitu. Kayak gitu. Tapi ya, intinya sih kalau saya lihat sih nggak ngelihat ada orientasi perlindungan masyarakat ya, yang miskin gitu ya di tengah wabah ini dari pemerintah ya. Orientasinya kalau saya lihat lebih ke gimana bikin kapitalisme atau ekonomi tetap bertahan gitu, nggak kolaps benar-benar gitu. Tapi perlindungan terhadap kehidupan masyarakatnya nggak kayaknya sih nggak kelihatan ada orientasi ke situ gitu. Mungkin begitu sih Gus kalau menurut saya kalau soal perlindungan sosial yang belakangan ini. Ya, mungkin sambil nunggu komentar ya dari kawan-kawan pemirsa ini dan tawaran lebih jelas sebenarnya tentang gambaran lebih tentang krisis itu. Tapi tadi sudah sekilas digambarkan bahwa oleh Bung Sakti bahwa di Indonesia ini sebenarnya pemerintah masih sekuat tenaga menjaga supaya kapitalisme bertahan, begitu ya kira-kira. Ya, kira-kira begitu. Begitu ya. Dan prediksinya, artinya kalau bisa prediksi sebenarnya, kira-kira apakah itu benar-benar akan terjadi atau ini sebenarnya peluang emas justru bagi teman-teman rakyat pekerja, dari teman-teman buruh misalnya, dari kalangan rakyat pekerja secara umum juga pekerja informal, untuk memperdalam krisis ini atau membiarkan ini mengalir begitu saja, kira-kira begitu. Iya, kalau yang tadi saya juga udah bilang kan, kalau krisisnya itu terjadi tanpa wabah, sebenarnya nggak akan serumit sekarang gitu. Misalnya, serumit sekarang. Ya, misalnya kayak gini lah, banyak PHK nih sekarang, terakhir itu 1,9 juta katanya. Yang PHK sih 200 ribuan, terus yang dirumahin ada berapa totalnya? Sekitar 1,9 juta kan gitu kalau nggak salah tuh. Itu dari berita Kompas ya. Nah, level segitu itu kan kalau krisis, kalau nggak ada wabah itu kan sebenarnya kita bisa misalnya terinspirasi katanya oleh Argentina, ya udah pabrik yang tutup nih, misalnya ditinggal nih sama pemiliknya, ya udah didudukin terus coba jalanin produksi sendiri gitu kan.
Kan kayak di Argentina kayak begitu kan, yang tahun 2000-an itu kan, awal itu karena ada krisis. Semacam merebut pabrik gitu ya, Bung ya? Iya, yang kayak di film di The Take itu. Nah, tapi masalahnya kalau di tengah wabah itu kan itu jadi bisa dibilang susah gitu dilakuin, atau mungkin nggak bisa gitu. Itu yang bikin agak rumit sih situasinya. Karena virus ini, wabah ini bikin apa ya, aktivitas bukan cuman kapitalisnya yang sebenarnya juga kena, krisis itu, cuman kitanya juga jadi susah untuk bergerak melawan ini gitu, melawan krisis kapitalismenya, atau mentransformasikan kapitalisme yang sedang krisis menjadi sistem yang lebih baik. Karena ya itu tadi, bentuk-bentuk perlawanan yang konvensional yang biasa kita lakukan itu seperti aksi massa segala macam itu jadi susah gitu dilakukan sekarang. Mungkin bisa, cuman dia nggak segampang sebelumnya gitu. Saya sih pernah lihat kayak di luar ada demo gitu, nah cuman dijarakin berapa ini 1 meter itu orangnya jauh-jauh. Nah ada bentuk-bentuk kayak gitu sih. Nah mungkin kita perlu mencari bentuk-bentuk perlawanan yang seperti itu sih untuk sekarang. Karena kalau dibiarin begini aja, jalan. Ya nggak akan. Kalau menurut saya sih nggak akan jadi sosialisme. Kan udah ada ini kan kalau kayak artikelnya Martin kan, kalau saya lihat kan udah kayak proses dia niatnya kayak proses alamiah gitu kan, ada krisis terus beberapa negara melakukan nasionalisasi segala macam, itu emang benar sih. Tapi itu kan sebenarnya bukan sesuatu yang unik terjadi sekarang ya, kayak di krisis di wabah flu Spanyol tahun 1918 yang kayak begitu juga terjadi sebenarnya kan. Ada yang sebagian dinasionalisasi, terus kalau kayak Donald Trump bikin pakai undang-undang Defense Act untuk ngatur beberapa pabrik, beberapa perusahaan agar produksi masker, padahal perusahaan itu sebenarnya bergeraknya bukan di bidang itu. Tapi itu kan sebenarnya karena mereka terdesak gitu. Nah, kalau wabah ini udah mulai mereda, bakal balik lagi sih menurut saya ke kapitalisme, mirip kayak itulah flu Spanyol dulu di 1918 yang mati, korbannya sampai puluhan sampai ratusan juta kan kalau dulu tuh. Nah, jadi kalau menurut saya sih ya terlalu overestimasi sih terhadap kebaikan kelas yang berkuasa gitu kalau otomatis jadi sosialis. Nah, dia krisis ini bisa dimanfaatkan untuk transformasi sosial menuju sistem yang lebih baik, tapi harus ada intervensi dari kitanya gitu, dari gerakan rakyatnya gitu. Nah, makanya itu yang penting sekarang dicari bentuk intervensi yang tepat dan pas itu, karena lagi wabah ini bentuknya seperti apa, itu yang sebenarnya saya juga sampai sekarang sih belum tahu jawabannya gitu. Kalau potensi ini Mas ya, ini sekadar tambahan. Sebenarnya banyak pertanyaan, mungkin Mas Zaki bisa nggak itu baca komen-komen dari kawan-kawan itu? Bisa ya? Halo? Bisa sih, iya bisa sih. Ya, ini banyak pertanyaan sebenarnya. Apa bakal ada revolusi sistem dari industri setelah wabah? Terus juga bagaimana dengan kapitalisme saat depresi besar tahun 30-an itu? Terus ada juga yang tanya soal kartu prakerja itu. Kalau kartu prakerja kayaknya udah banyak kritik ya, di media sosial. Potensi gerakan melalui online itu bagaimana? Maksudnya revolusi digital itu apa belum siap ya perangkatnya ya berarti? Halo. Itu saya kalau untuk penyebaran informasi kayak diskusi begini atau nulis gitu ya, itu penyebaran gagasan itu kan bisa ya. Cuman soal apakah itu punya daya tekan politik, itu yang saya juga masih ragu-ragu sih saya sih. Apakah dia punya daya tekan politik gitu ya, yang keramaian di media sosial atau dunia digital ini gitu. Ya. Kalau sekarang kan kita lihat DPR segala macam kan tetap malah kayak lebih bisa lowong tuh bikin rapat untuk omnibus law gitu kan, karena buru-burunya pada ini semua kan, pada ya nggak semua sih, pada pada ketakutan sama wabah gitu kan. Ya. Momen ini kayaknya dimanfaatkan sementara juga mungkin dipakai mereka. Ya. Apa masih ada komentar lanjutan, Mas? Halo. Ya. Udah sih, Mas. Kalau saya itu aja sih mungkin. Oke. Ini kita jam 20.22, berarti ada waktu kira-kira 30 menit lagi. Agus Fayad bukan yang ngomong juga soal teologi Islam. Diminta teman-teman untuk bicara soal Islam progresif ya.
Ya sekarang saya karena menjadi agen ganda di sini. Saya hanya sedikit mungkin menambahkan bahwa hari ini memang ya agak miris juga melihat respon umat beragama ya terhadap pandemi COVID ini, terhadap wabah COVID ini, karena banyaknya perdebatan di kalangan umat beragama hari ini, khususnya umat Islam, itu belum menyentuh pada persoalan mengenai kapitalisme dan keterkaitan antara COVID dan kapitalisme. Ya. Padahal keterkaitan itu saya kira bisa ditelusuri dalam sejarah. Hanya saja kan tidak semua orang mungkin sadar pada sejarah gitu ya. Nah, dan selama ini perdebatannya juga masih semata-mata pada dampaknya terhadap ibadah atau ritual dari agama masing-masing. Dan ada fakta yang menarik, memang kemarin ternyata memang umat beragama itu menjadi semacam tertuduh gitu sebagai faktor penyebar dari sejumlah pertemuan seperti di Malaysia ada pengajian majelis jamaah tabligh ya, kemudian menjadi salah satu simpul penyebaran COVID juga, dan seolah-olah menjadi kambing hitam juga, walaupun itu kemudian ada resistensi dari komunitas beragama hari ini untuk tetap menyelenggarakan ibadah-ibadah yang mestinya. Tapi saya kira itu masalah pandemi hari ini hanya menjadi persoalan seolah-olah hanya berdampak kepada ibadah saja. Ini saya kira pandangan yang tidak memadai hari ini, dan kita sudah saatnya menyentuh, kalau belum berhasil menyentuh keterkaitan antara pandemi ini dan kapitalisme, setidaknya harus menyentuh pada dampak pandemi ini terhadap rakyat kita. Dan ini yang harus menjadi perhatian, harus sudah mulai menjadi perhatian dari umat Islam di Indonesia khususnya ya. Jadi saya kira saya ingin berangkat dari poin itu saja Mas. Jadi mungkin kita sambil ngobrol saja ya. Mungkin kalau Mas Zaki ada pertanyaan atau tanggapan. Ya, saya kira ini sekarang yang paling penting itu sebenarnya kalau kita berbicara tentang keselamatan itu orientasinya tidak lagi hanya individual. Artinya bagaimana menyelamatkan diri kita masing-masing. Karena selama ini yang terjadi kan lockdown, orang disuruh masuk ke ruang privasinya sendiri, tidak usah memikirkan apa yang terjadi di luar gitu. Nah ini sikap seperti ini buat saya adalah bentuk egoisme beragama sebenarnya. Jadi kalau kita mau untuk benar-benar berorientasi pada keselamatan, cara beragama kita itu harus berorientasi pada keselamatan kolektif. Artinya di sini bukan hifdzun nafas saja, tapi hifdzun nufus. Ya, bagaimana menyelamatkan jiwa-jiwa orang. Dan menyelamatkan di sini sekali lagi, di sini ada keterkaitan dari negara neoliberal itu sendiri ya, dengan aparatusnya seperti polisi, di mana masyarakat diawasi, ditakut-takuti, digerebek oleh aparat dan lain-lain, hanya untuk melaksanakan supaya kembali ke ruang-ruang privasi. Jadi memang kelihatan sekali di sini agama itu juga menjadi sasaran dari surveillance ya, dari pengawasan dari negara neoliberal yang buat saya punya nuansa juga ini militeristik saya kira. Jadi saya kira bukan cuma kapitalisme, nah di sini juga ada polisi dan militer yang saya kira juga berperan gitu. Jadi bukan sekadar panggung bagi pemodal juga. Nah ini saya kira mungkin saatnya kita mulai mengevaluasi atau mulai memikirkan dampak dari wabah ini terhadap kehidupan rakyat kita hari ini, khususnya teman-teman buruh ya, dari kelas pekerja itu. Karena saya lihat itu kelompok yang sekarang mulai di soft pertama, di gelombang pertama yang merasakan dampaknya. Dan tapi ini tidak tutup kemungkinan akan melebar. Karena janji pemerintah kan cuma mengcover 3 bulan. Nah, kalau seandainya wabah ini bisa berlangsung sampai lebih dari 3 bulan, ini saya kira akan sangat berdampak secara kolektif, dan sudah saatnya sekarang ini kita benar-benar
bersuara gitu loh, bersuara, mencari format penyelamatan kolektif yang penyelamatan rakyat yang lebih serius. Nah, selama ini kan tidak pernah serius. Jadi kita hanya disuruh diperintahkan untuk ikuti Allah wa rasulahu wa ulil amri minkum. Jadi diperintah untuk taat pada ulul amr, pada pemerintah. Tapi tidak ada kontrol, tidak ada tekanan terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintah selama masa krisis ini. Nah, mungkin kalau saya sedikit boleh ya berbagi mengenai pandangan saya, karena saya diminta oleh kawan-kawan Front Nahdien untuk mengutarakan pandangan Islam progresif mengenai krisis ini. Yang pertama bahwa kita harus memperbaiki atau mengoreksi posisi teologis kita ya, bahwa setiap pandemi itu pasti memiliki akarnya di dalam kehidupan sosial. Dia bukan wabah yang tiba-tiba datang dari langit begitu, dia punya akar, dan akarnya itu adalah kerusakan yang dibuat oleh manusia, sebagaimana dalam ayat zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Jadi telah tampak kerusakan di muka bumi, di lautan, di daratan dan lautan akibat apa yang dilakukan oleh tangan-tangan manusia. Nah, di Kendeng itu menarik Mas Zaki, itu di sana petani Kendeng itu berkampanye sekarang bahwa apa itu gua-gua yang sekarang terancam ditambang itu apa pegunungan Kars ya, itu ternyata adalah habitat dari kelelawar di sana. Jadi ya, jadi di sana itu ternyata habitat dari kelelawar, dan apa kelelawar ya kalau dirusak habitatnya tentu nanti akan menyerang Indonesia ya. Keluar jadi ini gitu dari itu ya. Nah itu saya belum dengar fatwa, jadi ya ini saya kira juga problem kita di umat beragama kita ini, tidak mengerti banyak tentang sains ya, dan juga tidak mau tahu juga tentang sains. jadi ini saya kira perlu untuk kita lebih menyadari bahwa akar-akar dari wabah itu bukan peristiwa supranatural saja, tapi dia punya akar sosial, dan itu yang wajib kita antisipasi. Jadi meluasnya perusakan itu, dan pemulihan alam tentunya itu kalau dari sudut pandang ekologi ya, atau alam. Nah, tapi juga ada, saya kira ada dalil teologis juga, ada posisi teologis yang penting dikemukakan, bahwa wabah itu sebagai satu sunnatullah, itu ketentuan Allah, itu ketentuan Tuhan kepada manusia. Itu berlaku ketika Tuhan itu ingin menghancurkan suatu bangsa ya, dengan membiarkan kesewenang-wenangan itu terjadi. Jadi saya akan mengatakan pembiaran atas kesewenang-wenangan itu adalah awal dari kehancuran suatu negeri. Cuman dalam ayat wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha wa saqufiha wa haqqa 'alaihal qaul fadammarnaha tadmira. Ini jika kami Tuhan itu ingin menghancurkan suatu negeri, kami perintahkan atau kami dorong orang-orang yang bermewah-mewahan di atasnya di negeri tersebut, maka mereka berbuat kerusakan di dalamnya, dan maka menjadi nyata keputusan kami, artinya siksa kami, maka kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Nah, ini kalau ada menjadi pertanyaan kan, apa ini azab atau ujian atau musibah? Nah, ini untuk bangsa Indonesia bisa jadi azab ini kalau dibiarkan. Jadi azabnya itu ya kalau penguasa yang sewenang-wenang dibiarkan, tidak dikoreksi, tidak ditegur, maka wabah ini bisa menjadi satu tanda ya. Jadi saya kira ini terkait juga, saya kira misalnya pembiaran atau minimnya suara ormas agama ya terhadap Omnibus Law misalnya. Nah, ini kan apalagi sekarang ini adanya PHK, ini kan belum ada fatwa-fatwa ya, yang MUI belum mengeluarkan fatwa ya. FNKSDA bisa ngeluarin fatwa nggak, Gus? Insya Allah kita besok mengeluarkan fatwa, Mas. Oh, gitu. Tapi ini masih dikaji lah. Tapi fatwa itu nggak harus dikeluarkan lembaga resmi kayak gitu kan? Bisa. Ya, fatwa itu keterangan sebenarnya. Ya.
Fatwa itu Oh, kan opini keagamaan. Ya. Jadi bisa perseorangan bagi yang sudah memenuhi kriteria. Kalau tidak, dia dilakukan secara organisasi atau kolektif begitu. oh, oke. Ya, ini kita mungkin ada pertanyaan apa saja yang perlu dilakukan. Pertama, saya kira perlu ada fatwa keagamaan khusus untuk menolak terjadinya PHK selama wabah ini. Terus juga fatwa tentang pentingnya menjalankan perusahaan itu oleh buruh ya, dan memproduksi hajat-hajat pokok. Misalnya kayak sekarang buruh-buruh tekstil itu mestinya bisa bekerja, tetap bekerja dan produksi kebutuhan seperti masker dan lain-lain. Tapi ini untuk keperluan rakyat, tidak untuk dikomersilkan. Gitu. Jadi kalau bisa, nah kalau perusahaannya masih dikuasai oleh kapitalis ya, kan sulit untuk untuk dibagikan secara gratis, pasti harus dijual dulu. Jadi ini mau nggak Ya. mau harus ya katakanlah pabrik itu menyediakan logistik selama era krisis. Nah, ini bisa nggak kita kebayangkan kalau serikat-serikat misalnya melakukan hal itu gitu. Terus juga perlunya ada ketahanan pangan. Nah, jadi perlu ada ketahanan pangan selama setidaknya sampai 1 tahun ke depan. Nah ini dicontohkan oleh Nabi sendiri ya. Sekarang ini di beberapa daerah itu Mas Zaki ada Hmm. apa gerakan lumbung pangan ya untuk rakyat, dari rakyat untuk rakyat. Jadi Ya. petani misalnya di Kulon itu terus juga di mana di sejumlah titik di Jawa Barat juga itu mengorganisir donasi atau donasi beras ya khusus terhadap teman-teman buruh juga, kalangan buruh juga. Saya tidak tahu petanya sampai mana, tapi itu sudah mulai ada inisiatif seperti itu. Walaupun di sisi lain juga petani sedang menjerit kabarnya karena harga harga kebutuhan pokok juga harga beras ya hasil panen mereka mungkin tidak semahal yang atau tidak sesuai dengan yang dibayangkan, yang diharapkan gitu. Hmm. Nah, tapi ketahanan pangan ini penting kita pikirkan dan bukan cuma 1-2 bulan, tapi kalau bisa 1 tahun. Karena Ya. Nabi sendiri suatu saat pernah menjual kurma dari Bani Nadir ya, suku Yahudi di Madinah itu yang menyerah kepada Islam itu waktu itu. Kemudian Nabi menyisihkan, ini dalam hadis Sayyidina Umar, menyisihkan satu makanan untuk keluarganya selama 1 tahun. Jadi boleh kita menyimpan makanan 1 tahun tuh boleh gitu, boleh. Jadi bukan satu hal yang terlarang gitu. Artinya kalau kita punya stok makanan sampai 1 tahun eh, itu sangat-sangat bagus saya kira. Jadi itu contoh ketahanan pangan yang harus kita pikirkan sebenarnya. Jadi di Ya. tengah saya kira absennya negara hari ini, tentu selain itu stok-stok yang ada di Bulog dan lain-lain itu juga harus dibagi, dibagi. Jadi saya kira ajaran Islam saya kira sangat menekankan larangan untuk kita menumpuk-numpuk harta, larangan untuk melakukan akumulasi, mencari keuntungan di tengah situasi krisis. Jadi dalam situasi krisis itu pasar menjadi tidak normal, maka harus yang diprioritaskan itu bukan harga pasar tapi nyawa manusia. Jadi hifdzun nufus, bukan hanya hifdzun nafas tapi juga hifdzun nufus. Jadi kalau ada penumpukan, ada akumulasi atau penimbunan lebih tepatnya, itu akan mendapatkan menjadi dosa besar yang dosa yang sangat besar ya kalau di tengah krisis. Dan itu pemerintah berhak sebenarnya menyidak itu karena itu menjadi kebutuhan pokok. Saya kira mungkin itu ya untuk tawaran saya. Jadi posisi teologis dari Islam yang semestinya di masa krisis itu adalah mendorong terjadinya distribusi kebutuhan-kebutuhan pokok yang lebih radikal ya, lebih merata lagi. Kemudian menolak hal-hal yang memperparah terjadi di tengah rakyat seperti PHK
dan segala bentuk kesewenang-wenangan yang lain. Saya kira juga agenda Omnibus Law itu yang juga bentuk dari apa ya, upaya curi-curi waktu sebenarnya di tengah krisis, itu juga sangat harus disikapi oleh umat beragama. Kita tunggu nanti fatwanya, Mas. Nanti silahkan ditunggu fatwa. Boleh. Tadi saya bantu sebar, Gus. Iya, ini ya. Ini ada yang tanya ini, Mas. Ada buruh TKI yang di luar negeri itu bagaimana? Itu bagaimana teman-teman buruh yang buruh migran khususnya ya dalam situasi seperti ini, bentuk aksi seperti apa kira-kira yang tepat untuk mereka begitu? Repot ya sekarang ya. Sekarang kan juga penutupan Ya. border ada di mana-mana ya itu kayaknya ya. Batas-batas negara itu ya. Karena saya juga bingung sih sebenarnya kalau model aksi ya Gus ya, yang aman dilakukan di masa wabah ya. Tapi ya beberapa contoh yang kayak aksi pakai jarak segala macam itu mungkin bisa jadi contoh gitu, bisa dijadiin inspirasi. Intinya sih sebenarnya tetap harus ngelawan sih emang, karena kalau nggak ngelawan kita ya di tengah situasi ini jadi bulan-bulanan kapitalis kan, malah karena kebijakan mereka penanganan wabah aja sebenarnya juga nggak bias kepentingan, nggak bersih gitu, maksud saya nggak bersih dari kepentingan kelas gitu kan. Ini kan sebenarnya penanganan wabahnya sangat bias ke kepentingannya kelas kapitalis juga sebenarnya, ke kelas pemodal itu, kayak misalkan stimulus segala macam dikasih ke sektor-sektor kayak misalnya kayak pariwisata tuh untuk apa gitu, masih dikasih stimulus segala macam kan ya, alasannya Jokowi katanya agar mereka nggak mem-PHK pekerjanya. Nah, kenapa nggak dikasih langsung ke pekerjanya aja kalau emang, maksudnya kenapa nggak bikin dalam bentuk jaminan sosial untuk si pekerjanya, kenapa harus lewat pengusahanya gitu? Itu kan malah nanti duitnya malah bisa dipakai spekulasi segala macam sama mereka. Pengalaman Amerika kemarin kan bailout krisis, stimulus dikasih ke perusahaan-perusahaan yang mengalami krisis, sama perusahaan-perusahaan itu bukannya dipakai investasi malah dipakai spekulasi di pasar keuangan gitu kan, duit yang dari pemerintah. Nah, gitu. Nah, soal perlawanan itu ya mungkin kalau bisa bisa lihat bentuk-bentuk yang udah dilakukan di luar ya, tapi memang harus ada protokol kesehatan sih, kayak pakai pengaman segala macam, sama mungkin ada jarak antar orang. Emang itu menimbulin masalah karena pengumpulan masanya jadi susah kalau gede gitu. Kalau gede itu kan susah, bisa ribuan bikin jarak itu jadi makan space besar gitu misalkan kan. Nah, tapi emang mungkin kita perlu latihan begitu sih, karena kemungkinan wabah ini kemungkinan nggak pendek gitu, bisa jadi panjang gitu, dan nggak mungkin kan kita begini diem nggak apa, atau cuman bertahan hidup aja gitu, tapi nggak berusaha ikut ngewarnai situasi yang sekarang untuk lebih agar lebih ke kepentingan kemaslahatan masyarakat gitu, termasuk strategi penanganan wabahnya sendiri. Kalau potensi krisis itu jadi chaos gimana, Bung? Kira-kira dalam arti takutnya ada keresahan kemudian terjadinya apa itu jadi chaos ya secara umum. Ya bisa aja Gus, kalau misalkan nggak ada masyarakat nggak nemuin satu kepemimpinan. Ya cuman chaos di Indonesia ini kan, chaos dalam arti kerusuhan ini kan sejarahnya sebenarnya kan hampir semuanya lah, malari, kerusuhan 98 itu hampir semuanya sebenarnya di drive sama elit gitu kan, karena ada konflik elit, terus terjadi itu kerusuhan gitu. Nah, kalau masyarakat, tapi emang ada sih bentuk-bentuk. Kenapa? Reaksioner lah. Chaosnya itu reaksioner ya. Iya kan, tapi biasanya itu karena ada drive elit kan. Nah, emang ada kayak di 98 itu, misalkan krisis 98 itu ada misalkan kayak kalau orang dituduh maling tiba-tiba dibakar gitu kan, karena saking sensitifnya dan saking masyarakatnya penuh kemarahan gitu. Itu dulu ada yang kayak begitu, sampai kadang-kadang orang yang sebenarnya bukan maling, misalkan dia macarin pacarnya, ada yang cemburu di satu kampung itu, terus dituduh maling, tiba-tiba dia ikut hampir mau dibakar juga, dipukulin babak belur. Ya, tapi emang yang kayak begitu, kalau kita mau menghindari yang kayak begitu, ya kelompok gerakan ini emang harus bisa kasih kepemimpinan sih terhadap masyarakat. Artinya ngasih kepemimpinan juga agenda gitu ya, ini solusinya ini, ya kita bergerak untuk memperjuangkan agenda penyelesaian wabah dan krisis ini gitu, yang tentunya sesuai dengan kepentingan masyarakat, bukan kepentingannya pengusaha gitu kan. Karena kalau
rezim pemerintah sih kalau menurut saya akan modelnya begini. Nah, nanti ada kemungkinan kalau pembatasan sosial ini udah selesai, ya mereka akan paksa orang tetap beraktivitas biasa walaupun wabahnya terus menyebar kemana-mana. Ada kemungkinan begitu ya kalau perkiraan saya, karena kan nggak mungkin kan kapitalis mau lama-lama kayak begini kan, karena mereka rugi nih. Nah, kemungkinan dia akan paksa kita beradaptasi sama wabah ini. Sekarang kan udah mulai tuh banyak propaganda, tenang, jangan panik segala macam. Kalau menurut saya itu kayaknya udah juga mengarah, ya mungkin akan ke sana. Dan itu bukan Indonesia aja sih, kayak Trump juga udah mulai ngomongin soal reopening the economy kayak gitu-gitu. Berarti artinya ya ada kemungkinan dunia ada kecenderungannya mengarah, ya udahlah ini emang wabah, tapi kita aktivitas seperti biasa, terus mungkin ya kayak ini aja, survival of the fittest aja, ntar siapa yang sakit, siapa yang mati gitu kan. Ya gitu kan mengerikan ya, kalau kayak gitu kan berarti kita dari gerakan rakyat, dari kelompok masyarakat perlu ada satu solusi gitu, sampai itu terjadi yang kayak begitu. Mungkin itu sih. Iya, iya. Ya ini ada, jadi saya kira untuk yang pertanyaan tentang buruh migran ya, tentang teman-teman TKI, teman-teman buruh yang ada di luar negeri itu, saya kira bisa terkait dengan dinamika gerakan buruh di tempat masing-masing ya. Ini ada... Iya, ada beberapa sih yang kayak di Kasbi itu kan juga punya jaringan dengan gerakan buruh, ada divisi buruh migrannya ya. Kalau KSN emang belum begitu banyak bersentuhan sih ya, jadi saya emang bukan, pengetahuan saya soal itu nggak begitu banyak sih Gus, soal buruh migran itu. Ya. Jadi kalau bentuk adaptasi baru terhadap krisis itu tentu nanti apa ya, tetap ekonominya pertumbuhan, hanya standar pertumbuhannya diturunkan begitu ya kira-kira. Ya, kalau kayak flu Spanyol 1918 dulu itu kan ada pembatasan sosial, ada kayak karantina sedikit, tapi akhirnya ujung-ujungnya orang dibiarin diarahin untuk beraktivitas biasa gitu jadinya. Artinya ada wabah ini jadi kayak bagian dari kita hidup kayak kehidupan beraktivitas ekonomi segala macam, tapi wabah ini kayak jadi bagian baru dari kehidupan normal kita lah gitu. Ada kemungkinan kan kayak begitu, itu yang saya maksud diminta untuk beradaptasi. Artinya pemerintah kayaknya memang bukan cuma Indonesia lah, cuman kecenderungan semua pimpinan dunia emang nggak akan nggak bisa ngasih solusi sih kalau menurut saya terhadap wabah ini. Kayak gitu sih mungkin Gus. Ya kecuali beberapa yang emang digital itu tetap berjaya ya. Kenapa Gus? Kapitalisme digital. Buktinya aplikasi-aplikasi itu kan ramai ya, Netflix dan lain-lain. Iya, pada untung besar ya. Ya. Iya. Berarti ini sekarang saya kira belum ada langkah apa ya, tawaran dari gerakan rakyat itu untuk melakukan aksi-aksi yang sifatnya direct action tapi aman begitu ya. Kalau inisiatif-inisiatif kayak penggalangan sumbangan kan juga ada ya. Ada penggalangan misalnya sumbangan sembako, terus hunian sementara gitu. Cuman kalau yang lebih seperti yang konvensional, yang bentuknya desakan ke pemerintah untuk melakukan sesuatu, nah itu saya belum lihat sih. Nggak tahu nih, saya dengar sih katanya Said Iqbal mau bikin aksi soal ini nih. Tapi ya nggak tahu apa mereka, kalau saya lihat sih kayaknya udah dibully sih di internet sama di medsos sama pendukung, mungkin ya mas sebagian ya karena didorong sama buzzer-buzzer pemerintah juga kali. Tapi nggak tahu apa mereka akan melakukan atau enggak sih, saya juga belum tahu. Saya baru lihat sepintas juga kemarin beritanya katanya mereka akan coba bikin aksi itu. Tapi kalau yang udah saya lihat kemarin-kemarin ya penggalangan mutual itu penggalangan sumbangan, donasi. Itu bagus sih, positif karena itu banyak manfaatnya ya untuk bertahan di dalam situasi ini gitu. Tapi yang penting juga kan sebenarnya memikirkan bentuk desakan politik ke negara gitu, karena masalah ini kan masalah yang sifatnya makro ya, dan penyelesaiannya kayaknya kalau menurut saya sih walaupun penting inisiatif masyarakat segala macam, tapi di ujung-ujungnya perlu ada satu policy negara yang emang pas untuk menanggulangi wabah ini dan juga krisis gitu. Menurut saya sih itu. Saya kira dengan negara itu sendiri menjadi aktor dari krisis ya, saya kira dia tidak mungkin bisa mengatasi dirinya. Apalagi negara lah yang membuat krisis justru selama ini kan, dengan menghancurkan ruang-ruang hidup rakyat dan seterusnya.
Ini maaf Mas, ini sedikit ya. Kita punya waktu insya Allah 10 menit lagi. Ya, Oh kita ya, akhiri 10 menit lagi, nggak apa-apa ya. iya. Ya, ini karena obrolan santai tapi serius. Ya, moga nanti semakin mengerucut pada pilihan aksi ya. Dan format gerakan yang lebih pas untuk situasi sekarang. Ini ada pertanyaan PBNU Muhammadiyah, NW, FPI, dan ormas lainnya, peran mereka apa kala kondisi seperti hari ini, Gus? Ya. Nah, ya saya kira peran mereka itu ya mengeluarkan opini-opini dan menekan apa, karena mereka punya massa ya. Di NU sendiri, Muhammadiyah punya massa, punya lembaga yang besar-besar juga, bukan sekadar mengikuti pemerintah dalam anjuran untuk lockdown dan seterusnya. Saya kira itu tidak akan mengantisipasi betul dampak krisis, tapi memang menekan pemerintah itu untuk benar-benar serius di dalam menangani krisis ini tanpa kembali kepada skema-skema kapitalisme, karena nanti yang membayar krisis ini pun nanti akan rakyat, begitu ya. Jadi sekurang-kurangnya adalah dengan memunculkan fatwa-fatwa, misalnya ya tidak boleh mem-PHK selama wabah misalnya, dan juga wajibnya pengusaha misalnya mengeluarkan pajaknya dan semua penghasilannya untuk dibagikan secara merata dan seterusnya. Saya kira itu ya. Itu saya kira bukan hanya pemerintah yang menjadi seruan oleh ormas-ormas Islam, tapi juga pengusaha. Itu yang sangat perlu. Gitu. Ya. Ya. Mungkin Mas Zaki ada tanggapan lagi nih, ada banyak pertanyaan sebenarnya nih. Ini saya agak susah juga sih bacanya ini secara teknis. Ya, kayak kecil ya. Ya kita Iya, ini dan saya apa banyak. ya karena saya ada kewajiban ini Pak, jam 9 ya. Jadi ini kita 5 menit lagi. Ini insya Allah nanti perlu saya kabari kepada kawan-kawan bahwa insya Allah ini rangkaian dari diskusi FNKSDA. Ini bukan kali pertama. Jadi nanti tahan dulu pertanyaan-pertanyaannya. Insya Allah ada beberapa rangkaian diskusi berikutnya yang lebih spesifik, misalnya ada yang mengenai perburuhan, ada yang mengenai kesehatan, dan termasuk strategi aksi selama krisis ini. Kita akan mengundang atau mengajak teman-teman yang lain juga untuk mengisi dan berkontribusi di sini ya. Tapi kira-kira untuk malam ini, karena ini baru diskusi pembuka ya sifatnya, kita bisa mendapatkan kesimpulan dari obrolan kita, dari diskusi kita malam hari ini, bahwa asal-usul dari pandemi itu sebenarnya adalah kapitalisme itu sendiri ya, yang mengakibatkan mutasi virus dari hewan ke manusia. Artinya merusak mata rantai biologis yang sudah baik ya, dirusak oleh kapitalisme. Termasuk hari ini kita tahu di Indonesia sendiri banyak sebenarnya sarang-sarang kelelawar atau hewan-hewan yang sebenarnya kalau diganggu hidupnya, habitatnya bisa menyebarkan virus ke tengah kita. Ini saya kira contoh asal usul. Tapi yang paling terasa sekali tadi adalah dampak atau bagaimana policy dari negara-negara neoliberal ya untuk menangani COVID ini. Tetap mereka mempertahankan kapitalisme, mereka tidak mau. Dan hari ini kita dalam situasi yang ambigu karena kapitalisme masih tetap dijalankan, tapi di sisi lain gerakan sepertinya belum menemukan skema untuk melakukan tekanan terhadap kekuatan kapital ya. Tapi yang jelas ekonomi dunia sedang mengalami satu penurunan yang sangat parah ya, yang sangat parah. Tapi sepertinya tidak lebih dari berapa persen ya, Bung ya? Tadi perkiraannya berapa? Kalau global udah -3, Bung. Ini udah lebih parah dari krisis 2008-2009. Kalau Indonesia, ya. Indonesia juga turun sampai 0,5 ini pertumbuhannya, data terakhirnya 2020 itu yang terparah sejak 98. 99 aja 0,8, Bung. Ini kita udah 0,5 ini. Udah di bawah 99 ini kita. Cuma memang belum separah 98. Kalau 98 dia -13.
Jadi ini Ya, sudah parah sekali sih sebenarnya krisis ini. jadi Kalau ini menurut bisa saya, ya. menurun ya, bisa terus depresiat gitu ya, terus sampai akhirnya ini Kecenderungannya ya. sepertinya begitu sih, kecenderungannya begitu sepertinya. Kecuali wabahnya bisa diatasi ya, tapi kan tanda-tanda itu belum kelihatan gitu kan. Baik, ya, baik itu terima kasih atas apa analisa dari Mas Zaki ya. Dan saya sendiri Sama-sama. sebenarnya ingin sedikit konklusif bahwa pertama kita harus lebih banyak sekarang berbicara mengenai dampak dari wabah ini ya, daripada soal bagaimana menyelamatkan diri masing-masing dengan meliburkan masjid dan seterusnya. Mungkin kalau dari kalangan Islam progresif itu ya masjid mungkin boleh kosong tapi aksi harus jalan begitu. Ya, tapi kosongnya masjid itu jangan dimaknai masjidnya ditutup gitu ya. Gitu ya. Oke. Eh, Intinya perhatian kita jangan hanya pada aspek ritual saja, bagaimana menjalankan ibadah yang baik, tapi hari ini ada nasib jutaan rakyat kita yang sedang menunggu, sedang terkatung-katung. Nah, saya kira gerakan agama kita hari ini yang punya potensi besar sebenarnya jadi apa ya? Jadi partner di dalam gerakan rakyat hari ini itu bisa minimal melakukan satu aksi antisipatif terhadap dampak dari krisis ini, khususnya terhadap kehidupan kaum miskin kota, teman-teman buruh, termasuk saya kira petani sendiri ya. Misalnya apa yang perlu dilakukan oleh ormas-ormas agama untuk memantau harga pasar dan seterusnya. Ini saya kira agama hari ini sudah masuk ke ranah-ranah seperti itu, ke ranah pasar, ke pabrik-pabrik. Ya. Mirip seperti Sayyidina Umar bin Khattab yang membawa sendiri karung ya, kurma untuk dibagikan kepada rakyatnya di tengah adanya kelaparan, musibah kelaparan gitu. Dan saya kira wabah ini bisa akan terus-menerus terjadi, bahkan bisa menjadi suatu azab, siksa. Ya. Bedanya azab dengan ujian. Kalau ujian itu masih ada potensi orang selamat gitu. Kalau azab itu orang bisa tidak selamat. Artinya semuanya akan musnah. Ya. Itu kalau menjadi azab itu biasanya Tuhan ya itu mengirimkan orang-orang yang sewenang-wenang untuk berkuasa. Dan tugas kita itu adalah mencegah kesewenang-wenangan itu, karena kalau kesewenang-wenangan itu dibiarkan, ya jangan salahkan kalau akan terjadi azab yang lebih besar, dan moga-moga penyakit ini bukan bagian dari azab itu gitu. Ya. Mungkin demikian ya, Bung. Mungkin ada statement mungkin sebelum ini buat kawan-kawan. Ya. Udah sih, udah cukup, Gus. Terima kasih ya. Moga nanti bisa nyambung lagi untuk kita sharing ya. Ini saya kira banyak pertanyaan yang ya. Nanti dijawab langsung diketik aja jawabnya, Gus. Saya coba ketik di komen. Ya. Siap. Ya. Terima kasih nanti kawan-kawan. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan nanti gabung di diskusi berikutnya. Insya Allah bersama kawan-kawan dari FNKSDA yang lain. Dan salam hangat juga buat kawan-kawan BRP di Jakarta. Ya, terima kasih kawan-kawan dari dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.